kita terhadap rezeki, ketakutan kita terhadap kebinasaan, ketakutan kita terhadap kesakitan atau bala, dan bingungnya kita terhadap qada, kejadian yang ditentukan oleh Allah baik-baik atau manis, kita berhasil melaksanakan tersebut, maka tatkala selesailah ia pada memutuskan dia dan kembali ia kepada kasatnya ibadah, maka ditiliknya, maka tiba-tiba nafsu itu lemah lagi, penyakit tiada berahi dan tiada hendak bangkit dengan kebajikan seperti barang yang sebenarnya dan seyogianya, dan sungguhnya adalah ia cenderung sama-samanya kepada lalai dan kesenangan dan bermain-main, dan kepada sia-sia dan kepada kejahatan dan bala dan jahil. Nah, tanya pada sembahyang dan ibadah sampai-sampai dalam keadaan diganggu, digoda, terhalang. Ketika halangan pertama uqbatul awaik selesai, kita dihadapkan dengan uqbatul awarid yang 4. Ketika ini juga selesai, ternyata kita kembali dihadapkan dengan penyakit di mana kita malas, meribet badan, tiada berahi, tiada senang untuk melakukan ibadah. Kita sukanya main-main, ada sembahyang, ada dikupi le, ada sembahyang, ada dulu siat, pegang-pegang apa le, main-main HP dulu. Artinya tidak ada kesungguhan untuk melaksanakan ibadah, padahal kita sudah menuntaskan 2 rintangan tadi. Tapi kenapa semangat kita untuk beribadah dan anak-anak kita dan keluarga kita bahkan tetap hanya pada ada sembahyang tahajud itu banyak pahalanya. Bangun kita, begitu bangun cek dulu notifikasi WhatsApp siapa yang WA, ada status orang di WhatsApp kita baca semua, kita lihat status orang di Facebook. Jadi yang daripada sembahyang tahajud juga enggak. Akhirnya udah baca status ibang sebuah. Padahal juga kenapa meribret, nggak enak untuk melakukan ibadah, dan kita cenderung untuk bermain-main, untuk lalai, kesenangan, sia-sia, dan ini berhubungan dengan bala dan jahil, artinya merimbangai dengannya dalam benar melakukan ibadah. Lalu apa obatnya? Bagaimana caranya? Ada lagi bedah sembahyang subuh kanyo bimenan berat badan. Bagaimana memutuskannya? Maka berkehendak sertanya di sini kepada yang menuntunkan supaya dituntun kepada kebajikan dan taat, dan merajinkan dia padanya, dan yang menghalaukan dia supaya dihalau akan dia daripada maksiat dan melimpahkan dia daripadanya. Maka kita butuh obat yang mujarab, kita butuh solusi yang akurat untuk bagaimana menghilangkan berat dalam beribadah dan membuat kita jangan cenderung untuk melakukan maksiat lagi. Dan keduanya itu ada 2 obat yang paling mujarab kata Imam Ghazali. Apa keduanya? Yaitu raja dan khauf. Raja artinya harapan, khauf artinya ketakutan. Kalau kita sudah mulai malas beribadah, kalau kita sudah mulai tidak semangat dalam beribadah, mungkin obatnya bukan hemafitondren, mungkin obatnya bukan oskadon bancetoi, bukan, tapi obatnya adalah raja dan khauf. Apa itu raja dan khauf? Maka raja itu yakni harap, yaitu diharapkan pada besar pahala balas Allah Subhanahu wa taala dan sebenar janjinya daripada bagai-bagai karamah, dan engkau sunatkan padanya dan engkau satukan padanya yang demikian itu yang menuntunkan dia, maka bangkitlah dia atas mengerjakan taat dan menggerak-gerak dia bagi yang demikian itu merajinkan dia. Kalau kita sudah mau melaksanakan sholat tahajud, kita gunakan raja supaya dari semangat. Raja itu kira-kira membayangkan pahala. Apa sih pahalanya? Apa sih fadilahnya? Kita mau melakukan sholat tahajud. Apa janji Allah untuk sholat tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud, maka Allah akan tempatkan dia, Allah akan berikan dia tempat yang terpuji. Artinya kalau kita ikut ujian malamnya sholat tahajud, insya Allah Allah letakkan kita di tempat terpuji. Artinya walaupun bukan nomor 1, insya Allah lulus. Kalau kita cari kerja malamnya sholat tahajud, insya Allah lewat.
Kalau kita mau lamar orang atau besok ada acara atau dilamar atau acara apapun, malamnya tahajud, insya Allah sukses. Kenapa? Maqam mahmuda Allah letakkan untuk kita. Allah jadikan kita di tempat yang terpuji. Kita inginkan itu, kita dambakan itu. Kanyo hawa lagi yang bela lagi itu raja namanya. Pancing. Anak-anak kita ajak untuk tahfidz Quran. Lalu mulai malas. Bilang, hafal Quran. Untuk punya meninggal ayah, meninggal mak. Nadro yang beduk mahkota dari surga di kepala orang tua. Nadro yang dulu berpeluru keluarga dari api neraka. Kita berikan harapan, kita berikan raja. Nah, ini yang menjadi obat pertama bagi kita kalau mau melakukan taat. Tadu tak pernah isya, tadu oleh isya, tadu tak pernah pada semaya. Meribah dawiri baca Quran. Meribah dalam Quran, niatkan pelajari rajanya. 1 huruf 10 kebaikan. Dibaca dalam 1 huruf 100 kebaikan. Lalu dibaca dengan lihat, bertambah lagi 10 kebaikan per hurufnya. Kita mau pelajari Quran yang terjemah, pelajari lagi, tambah lagi kebaikannya. Kita duduk sambil iktikaf, tambah lagi kebaikan karena iktikafnya. Kita baca dengan wudu, tambah lagi kebaikan karena ada wudunya. Artinya kita lihat pahalanya, kita lihat fadilahnya. Kita menemukan besok puasa Kamis misalnya. Apa sih fadilahnya? Rasulullah selalu mudawamah atas puasa Senin Kamis. Nah, kita tahu fadilah-fadilahnya. Kita masuk di bulan Safar. Lalu nanti selain puasa Senin Kamis ada puasa Ayyamul Bid lagi. Kita boleh puasa di pertengahan bulan. Ada fadilahnya juga. Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah agar sepanjang hidup kamu jangan tinggalkan puasa 3 hari di tengah bulan. Tahu kita fadilahnya, tahu kita semangatnya, kita lakukan ibadah tersebut. Besok pagi sambil nunggu sholat subuh, banyak kadul awal, ibang subuh kadul Masjid Al-Falah dari Aceh. Kita tunggu sholat sunat 2 rakaat. Fadilahnya, ingat lagi rajanya supaya kita semangat. Allah kudu. Jangan sampai duduk, ingat rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi orang yang pertama paling hebat di dunia bukan Mark Zuckerberg, bukan pemilik Facebook, bukan pemilik Apple, bukan. Tapi orang yang punya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada di dunia ini kita punya lebih baik dari itu. Karena kita sudah melakukan 2 rakaat sholat fajar, sholat sebelum subuh. Tahu fadilahnya, membuat kita raja. Raja ini punya harapan untuk melakukan ibadah. Lalu kita masih belum giat untuk meninggalkan maksiat. Apa obat kedua? Dan khauf. Khauf yakni takut, itu yaitu takut daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada bagai siksa dan kehinaan yang menegahkan dia daripada mengerjakan maksiat dan dijauhkan dia dan melimpahkan dia daripada yang demikian itu. Jadi wadah dan puput budro ada jauh dalam di masjid ada kegok dan pupuk sesuatu yang sakit ada gok yang milanya gok. Kita ingat dengan khauf, kita ingat dengan apa yang mungkin terjadi siksaan bagi saya kalau meninggalkan ini atau kalau melakukan perbuatan maksiat ini. Urangnya takkan keurun zikre. Lalu kita bayangkan seandainya kita di hari kiamat han merempek dengan urungnya, kita nggak bisa masuk menyelesaikan hisab kita. Bayangkan di padang mahsyar itu yang kita menunggu sampai 5.000 tahun lamanya, mencari orang satu ke Aceh aja luar biasa susahnya. Urangnya dokternya takkan kesambu, misalnya bukan duit dah. Urang, patigai, mana KDP, dokternya takkan keji. Saat kita mau melakukan sesuatu, lidah kita mau melakukan sesuatu, ingatlah kemungkinan siksanya. Kalaupun yang kita lakukan benar, yang takkan betul,
share Pak media sosial. Yang kita katakan benar, maka begitu dia marah pun itu jadi ghibah. Sambo betul sebagai otak, misalnya otak daripada pelaku kejahatan, benar. Dokter share berita itu, dia marah, maka itu jadi ghibah. Ghibah artinya orang akhirat tanyohan selesai sebelum cari dia. Di mana dia? Han selesai sebelum kita minta maaf. Hati-hati dengan tak puput sesuatu kesalahan karena ada khauf, ada ketakutan terhadap siksa, ada ketakutan terhadap murka Allah yang mungkin terjadi kalau kita melakukan perbuatan buruk, kalau kita melakukan perbuatan jahat. Walaupun itu benar, akan gegok hancur. Walaupun benar, karena itu bukan sesuatu yang boleh diumbar ke orang lain kecuali orangnya senang. Nah, ada bedanya juara satu lomba hafalan pendek. Dia senang kalau kita bilang sama orang, oh si Nyalun juara, boleh kita share. Anak kita pipis di sekolah, dia sedih kalau ketahuan sama orang lain. Dokter bercerita, si Nyalun padahal ke SD, padahal doi pula. Kita cerita untuk anak kita. Di depan dia namanya ejek, di belakang dia namanya ghibah. Kita bilang yang bukan, namanya fitnah. Artinya nggak ada yang betul juga, kecuali kita bilang yang baik. Kalau kita bilang yang salah, namanya perkataan dusta. Kemarin tanding PSMS dengan Persiraja di Banda Aceh, di stadion. Data kita share, apa untungnya? Kalaupun benar, terus untungnya apa untuk kita? Oh, saya senang Persiraja kalah. Terus ada apakah untuk kita? Kalau tidak, hati-hati, khauflah, takutlah kita. Sebarkan yang bermanfaat. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik saja atau diam. Kalau kita mau share, kalau kita mau bagi, kalau kita mau komen, kalau kita mau lihat, lihatlah yang baik saja atau diam. Oh, Pak Habib banyak berita tentang kenaikan BBM. Untuk kita rezim balik, rezim mana betul? Apa untungnya untuk kita? Oh, dengan banyak kita demo, akankah turun harga minyak? Enggak juga. Radat bahan akan turun harga minyak? Enggak juga. Terus apa yang kita lakukan? Khauf, takutlah dengan hal yang salah yang kita lakukan. Kita bilang share. Saya baru tahu arti Pertamina. Bertahun minyak naik misalnya. Kalau untuk cerita-cerita aja oke lah. Tapi kalau ini menjadi sindiran, menjadi sesuatu yang sinisme kepada rezim, kepada pemerintah baliknya pasal bagaimana? Takkan pemerintah gaduh korupsi, pasal bagaimana? Rezim hancur, rezim biadabnya pasal bagaimana? Lagi zaman ada masa konflik, ya pemerintah paling mengenai Sipai Jawa. Kita minta maaf nanti sama siapa? Kalau kita hari ini masih seperti itu, Imam Ghazali mengingatkan kita khauf. Ayo ingat siksa apa yang akan terjadi. Oh, paling lidah dipotong, ditarik karena tanya abah tanya laki juga, tarik, potong. Apakah selesai? Tidak. Tumbuh lagi, ditarik lagi, potong lagi. Untuk apa Allah bikin? Liyasuqul azab, supaya kita merasakan azab. Dan kita tahu Allah menciptakan kita ada punya panca indera, ada 5 indera. Kasih indera itu mana? Jadi ada indera penglihatan. Mata kita melihat salah, ini ditusuk. Tangan kita melakukan salah, ini dipotong. Lidah kita sebagai indera perasa, artinya begitu banyak sensor
berasa di lidah kita. Lidah kita bisa tahu yang mana asin, mana asam, mana asin, nano-nano tahu semua di lidah kita. Ini yang dipotong. Kenapa? Liyazuqul azab. Tangan kita atau kulit kita di sini juga ada sensor berasa. Kita tahu panas, kita tahu dingin. Lalu Allah siksa kita, kita dibakar sehingga kulit kita terkelupas. Jadi wabat dalam julu dan akhar, dan kami ganti dengan kulit yang lain. Kulitnya diganti. Kenapa? Karena kulit ini yang merasa. Duduk kulitnya bergantung kulit yang lain supaya merasa lagi. Ya syukur azab. Tak berasanya, tak penyum-penyumnya kalau kita mau berdosa. Makanya apa kata ulama? Buatlah kebaikan sejauh mana rindumu terhadap syurga, dan buatlah keburukan, silakan buat keburukan sejauh mana kamu sanggup menahan siksa api neraka. Hana semayang sama hotel, siksanya ringan, cuma dibakar satu hukum. Satu hukum itu 40 tahun. 40 tahun dalam api, hana debi-debi. Dengan mati, hana mati permasalahannya. Abadan abadi selalu dalam api. Kalau mau melakukan dosa, khauf. Kalau mau melakukan amal ibadah, raja berharap hanya kepada Allah, tingkatkan motivasi kita dalam beribadah. Jadi itu langkah melaksanakan untuk rintangan yang ketiga. Wadah dan beribadah, pertama kita dihalangi dengan uqbatul awaid, 4 hal yaitu dunia, makhluk, setan, nafsu. Selanjutnya ada 4 yang kedua yaitu rezeki, kedua kemiskinan, ketiga kesakitan, keempat kata Allah baik pahit ataupun manis. Setelah itu selesai, ada lagi halangan berupa malasnya kita dalam beribadah. Nah, ini yang disuruh obati dengan raja dan khauf. Lalu tadi yang pertama disebut uqbatul awaid, yang kedua uqbatul awaid, yang ketiga ini malasnya kita beribadah, yang diobati dengan raja dan khauf disebut apa? Maka inilah yang dinamakan uqbatul bawaid. Uqbatul bawaid. Jadi sudah 3 halangan dalam kita melakukan ibadah. Dan sembahyang dan ibadah, sadar tidak sadar ini selalu terjadi. Karena baca Quran dan puasa, cikana alah berpuasa, alah berenang berdasau, alah anak berdoa bubi bunuh, anak bubi rumah, anak kata berbuih rumah deh. Kita jadi malas. Nah ini uqbatul bawaid. Imam Ghazali membuat ini supaya kita paham, supaya kita sadar ternyata ada sesuatu yang mengganggu kita. Mulai ronyo, nabun, tak pernah kana. Itu kayaknya agak berunjak, udah semuanya sebuahnya. Bertingkah kamu lagi kadang uqbatul bawaid. Artinya rintangan yang ketiga untuk beribadah. Apa solusinya? Ajarkan kepada kita menyokah bersama sebuah. Ingat hadis Rasulullah. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada pagi-paginya. Maka jika menyokah udah sembahyang subuh, yang budaya nama cadar ke belajar PR bagaimana dan insyaallah bermerek insan. Kita berikan motivasi terus supaya bisa selesai daripada uqbatul bawaid. yakni membangkitkan berhadap akan kiamat ini, maka berkehendak ia kepada memutuskan ia dengan 2 singkir ini, artinya dengan khauf dan raja. Maka ia mengambil ia, maka diputuskan dia dengan baik taufik Allah Ta'ala hingga putusnya akan dia. Jadi kalau kita mau serius dalam menyikapi banyaknya beribadah dengan khauf dan raja ini, insya Allah Allah akan memberikan kita taufik dalam kita melaksanakan ibadah kita. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan ini, apakah kita selesai daripada halangan kita mau beribadah? Belum. Kita baca review dari kajian kita minggu depan.
maka tak kalah selesailah daripadanya kembali ia berhadap atas ibadah, maka tiada dilihatnya yang memalingkan dan yang membimbangkan ia, dan dapatnya bangkit lagi menyeru yakni gemar dan suka dan rajin ia dalam ibadah, maka berdirilah ia akan ia dan berpalinglah ia akan ia dengan sempurna niatnya dan gemarnya, maka memanggil akan dia, maka ditilik tiba-tiba nyata bagi ibadah ini, yakni bersungguh-sungguh padanya, dan ia menanggung ia akan segala kepayahan ini, dua kebinasaan yang amat besar keduanya, dan keduanya ria dan ujub. Kita sudah melewati 3 rintangan: uqbatul awaid, uqbatul awarid, uqbatul bawaid. Apakah kita selesai? Udah cerita sini. Setelah khauf dan raja, tiba-tiba kita sanggup melakukan ibadah. Senang kita mulai dapat Quran dengan tenang, ataupun kita mulai sholat tahajud nyaman, dari santo dengan Allah. Kita tenang sekali. Begitu kita tahajud, kita nyaman, sangat berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Apakah ini sudah selesai? Kita ibadah dengan bagus sekali, khusyuk sekali, tapi ternyata masih ada jebakan Batman di sini. Masih ada halangan dari tangan, yaitu ria dan ujub. Ria dan ujub ini akan kita bahas di pengajian kita minggu depan, bagaimana mengatasi ini. Artinya setelah kita berjibaku berperang melawan rintangan-rintangan, kita sholatnya sudah enak, tak udah tahajud mangat, tak pun ibadah mangat, ternyata belum selesai. Masih ada ria, masih ada ujub. Jika nak udah tahajud, dia cewek sama yang naik udah mandun dengan cobrok, cak boy dong lagi. Yang nak main tahajud sih, dong terlalu udah cewek. Nyampe kanan lo main tahajud, kajaman kak, dok sampo lagi minum. Kajaman kak di Hambo dan Sulami di Gede Aceh ini. Untung ada saya sholat tahajud. Belum ria dan ujub. Nah, karena kita sudah sampai di waktu sholat isya, maaf waktu kita agak singkat sekali. Baik, insya Allah akan kita sambung di pengajian minggu depan tentang berbicara bagaimana mengatasi ria dan ujub. Kita bacakan doa Fatihah kita untuk kita yang hari tanggal 6 September 2022. Niatkan apa yang kita inginkan dan kirimkan kepada orang-orang tercinta di samping kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din wa ala abaina wa ummahatina wa ala jami'i man jama'a fi masjidina hadza ya Allah yaqdi hajatina bi barakati fatihatil kitab yaqdi hajati Tengku Muhammad bin Yusuf Umar, Ibrahim bin Muhammad Syah, Ismail bin Abdullah, Tengku Mukhlis, Muhammad Husain bin Mahmud, Rasnijan bin Muhammad Daud, Haji Abdul Hamid Ali, Muhammad Fauzan Azimah bin Amiruddin, Amiruddin bin Haji Hamzah, Yusmahdi bin M. Yusuf Hasan, Jamaluddin bin Ishaq, M. Isa bin M. Gade, Royani bin Ratali, Nadira Fatana binti Royani, Mukhtar bin Muhammad Daud, Muhammad bin Usman Beransyah, Salsabila binti Mukhtar, Misnan binti Kasimun, Asmaniza binti Asbala, Halimah binti Ali Basyah, Nurhayati binti Muhammadiyah, Usnamiyah binti Usman, Ummi Salamah binti Hanafiyah, Marwati binti M. Yunus, Putri Syaumi Amirah binti Amiruddin, Maisalah bin M. Rasul Kasim, Rosmaini binti Ismail, Khairunisa binti Ali, Yusra binti M. Yusuf, Jud Sisi Mehita Sandi binti T. Sandi Andrian, Mardian Syahri binti Zulkarnain. Yang ketiga hajat Nabi barakati Fatihah kitab ala hazini ya wa kulli niyatin shalihah ajma'in al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.